Dan mungkin dari video itu juga banyak sekali yang bertanya ya, selain berkas-berkas yang kita siapkan untuk mendaftar di Glow and Lovely Bintang Beasiswa, nah kita juga perlu untuk mempersiapkan esai teman-teman. Mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, gimana sih caranya untuk menulis esai supaya tuh esainya terkesan nggak merekayasa gitu loh, sesuai dengan diri kita, terus sesuai dengan apa yang memang ada dalam diri kita, mimpi-mimpi kita, kegiatan-kegiatan yang sudah mendukung mimpi-mimpi kita, dan lain sebagainya. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Eka. Pada video kali ini aku bakalan share ke kalian tentang gimana sih cara kita untuk menulis esai yang baik dan juga sesuai dengan diri kita, sesuai dengan mimpi-mimpi kita ke depannya, sesuai dengan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk mendukung kita supaya lolos di Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Nah, mungkin ini juga sesuai dengan pengalamanku ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa untuk mencari referensi lainnya yang mungkin sesuai dengan award-award lainnya. Siapa tahu hal yang membuat mereka juga belajar bisa membuat teman-teman banyak referensi dan akhirnya teman-teman bisa lolos di Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Di video sebelumnya teman-teman aku udah share tentang apa aja sih persyaratan dari Glow and Lovely Bintang Beasiswa, terus tahapannya tuh apa saja, terus ketika kalian diumumkan sebagai awardee Glow and Lovely Bintang Beasiswa, apa saja sih benefit yang akan kalian dapatkan. Dan mungkin dari video itu juga banyak sekali yang bertanya ya, selain berkas-berkas yang kita siapkan untuk mendaftar di Glow and Lovely Bintang Beasiswa, nah kita juga perlu untuk mempersiapkan esai teman-teman. Esai itu nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari tim Hozizora Foundation, dan juga nanti kita akan menjawab sesuai dengan diri kita, sesuai dengan mimpi-mimpi kita, sesuai dengan hal-hal yang sudah kita lakukan sebelumnya, dan apa yang kita lakukan juga mendukung mimpi-mimpi kita di masa yang akan datang. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya ya, gimana sih caranya untuk menulis esai supaya tuh esainya terkesan nggak merekayasa gitu loh, sesuai dengan diri kita, terus sesuai dengan apa yang memang ada dalam diri kita, mimpi-mimpi kita, kegiatan-kegiatan yang sudah mendukung mimpi-mimpi kita, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini aku bakalan share tentang beberapa hal yang perlu kalian persiapkan sebelum kalian menulis esai di Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Ada beberapa hal yang saat ini udah aku rangkum teman-teman, dan ini juga berdasarkan pengalamanku sendiri teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman semuanya punya referensi yang lain, silahkan juga dipakai kalau memang itu sesuai dengan diri kalian. Karena memang ya kalau untuk tips and trick itu kan sesuai dengan dirinya masing-masing ya. Kalau memang kalian cocok dengan apa yang aku sampaikan, silahkan diterapkan. Tapi kalau kalian tidak cocok, silahkan untuk mencari referensi-referensi lainnya. Karena ya mungkin banyak sekali orang-orang yang lebih berpengalaman atau mungkin relate dengan kehidupan kalian, relate dengan cara kalian untuk memaknai apa yang udah kalian lakukan selama ini. So, let's go. Yang pertama adalah kenali diri kalian. Karena menurutku ya teman-teman, banyak sekali orang-orang di luar sana yang nggak keterima beasiswa karena mereka tuh kayak terkesan merekayasa apa yang sebenarnya itu nggak ada dalam diri mereka gitu. Nah, kita perlu tahu apa sih kelebihan kita, apa kekurangan kita, dan mungkin kalau misal kita punya kekurangan, setiap orang pasti punya kekurangan ya teman-teman. Nah, gimana cara kita untuk mengatasi kekurangan-kekurangan itu dan nggak menonjolkannya, sehingga tim dari Hozizora Foundation, tim dari beasiswa itu pasti akan melihat, oh kalian itu punya keinginan untuk meminimalisir kekurangan tersebut dan mengubahnya menjadi kelebihan kalian. Dan bagaimana sih cara kalian untuk menunjukkan kelebihan kalian? Ini juga perlu untuk digarisbawahi ya teman-teman. Karena yang namanya esai, kita itu pasti akan berkutik sama kata-kata. Nah, kata-kata yang kita keluarkan atau kata-kata yang kita tuliskan itu juga harus diolah teman-teman. Jangan sampai kelebihan kita itu terkesan sombong atau terkesan malah justru kita itu kayak nggak punya kekurangan. Padahal ya kita punya kekurangan, tapi memang kita punya kelebihan, dan kelebihan itu mendukung kita untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Dan kita punya kekurangan, tapi kita mencoba untuk meminimalisir kekurangan tersebut supaya kita nggak kelihatan kekurangan itu dan kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita, seperti itu. Nah, ini juga perlu digarisbawahi ya teman-teman. Jadi kelebihan, kekurangan yang ada dalam muka diri kalian coba untuk digali lagi, coba untuk dituliskan satu persatu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di esai Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Jadi itu ya teman-teman. Jangan lupa untuk menuliskan, lalu mengamati, menganalisa apa yang ada dalam diri kalian. Seperti itu. Jangan sampai kalian menulis
menuliskan esai itu berdasarkan apa yang kalian lihat dari orang lain atau bukan yang ada dalam diri kalian sendiri. Karena nanti ini juga bakalan ditanyakan ketika kalian masuk ke tahap wawancara. Dan ketika kalian masuk ke tahap wawancara dan ketika kalian juga enggak menjawab sesuai dengan apa yang kalian tuliskan di esai, ini juga akan menyebabkan kegagalan kalian gitu. Jadi perlu untuk diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Nah, untuk tips yang kedua adalah memaknai pencapaian kalian. Nah, ini nih. Kadang itu banyak sekali orang-orang di luar sana yang mereka tuh nggak aware dengan apa yang mereka sudah lakukan. Mereka udah punya banyak sekali pengalaman, mungkin pengalaman organisasi, pengalaman lomba-lomba, pengalaman kegiatan volunteer dan lain sebagainya. Tapi mereka tuh nggak tahu impact-nya apa yang mereka lakukan ini ke dalam mimpi-mimpi mereka di masa depan tuh apa gitu loh. Mereka nggak tahu, mereka nggak bisa memaknai itu gitu. Nah, coba kalian untuk memetakan satu persatu. Misalkan nih, aku dulu tuh seperti ini. Aku itu pengen jadi seorang guru gitu kan, atau mungkin pengen berkecimpung di dunia pendidikan, atau pengen berkontribusi di dunia pendidikan. Aku menjawab dalam esaiku saat itu, aku ikut organisasi A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Nah, dari organisasi tersebut, aku belajar untuk berinteraksi dengan orang lain, bagaimana caraku untuk berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana caraku untuk mengelola emosi, nah bagaimana caraku untuk mengelola event-event dan lain sebagainya. Nah, ini juga penting gitu untuk kita sebagai seorang guru nantinya gitu. Nah, ini kan kita bisa menunjukkan ya apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari dari kegiatan-kegiatan yang udah kita lakukan, itu sebenarnya juga mendukung mimpi-mimpi kita di masa depan. Misalnya lagi nih, buat teman-teman semuanya yang saat ini ada di bangku kuliah dan teman-teman suka nulis, misalkan nulis artikel ilmiah, kalian juga coba untuk melihatkan apa sih yang kelebihan dari kegiatan yang udah kalian lakukan. Misalnya nih, aku tuh suka gitu untuk menulis artikel ilmiah gitu, karena menurutku untuk saat ini di dunia pendidikan tuh sangat banyak sekali problematika-problematika yang belum terpecahkan. Melalui kegiatan penelitian, melalui kegiatan penulisan artikel ilmiah ini, aku mencoba untuk melakukan analisa terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan. Aku mencoba untuk menganalisa apa sih yang menjadi faktor-faktor pendukung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan bagaimana caraku untuk berinovasi untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Nah, ini kan juga mendukung ya teman-teman. Jadi, coba kalian amati apa yang udah kalian lakukan selama ini dan juga petakan apa sih yang memang kegiatan yang udah kalian lakukan dan mendukung mimpi-mimpi kalian. Kalian tuh nggak perlu kok untuk mencantumkan semua kegiatan atau semua hal yang kalian lakukan, tapi yang penting adalah satu atau dua atau beberapa saja, tapi itu memang bermakna untuk mendukung mimpi-mimpi kalian. Itu menurutku udah sangat-sangat cukup gitu. Nah, kalian perlu untuk perhatikan itu juga ya teman-teman. Nah, untuk tips yang ketiga adalah memaksimalkan dan tentukan strategi. Nah, ini juga perlu ya, karena menurutku banyak sekali orang-orang yang juga mereka udah pinter nih untuk menganalisa diri mereka. Mereka udah tahu nih apa yang mereka lakukan dan mendukung mimpi-mimpi mereka, tapi mereka nggak punya strategi yang pas. Kalau aku dulu, strategiku adalah aku harus memaksimalkan setiap kata. Misalkan di sana itu ada 10.000 kata misalkan atau berapa ribu kata atau berapa ratus kata, aku lupa sih. Nah, itu misalkan maksimal sekian kata gitu. Nah, coba kalian maksimalkan, jangan menjawab pertanyaan-pertanyaan di esai itu hanya sekadar beberapa kalimat aja, atau kalian menjawab dengan sangat singkat gitu loh. Coba kalian perbuat itu dengan detail, sedetail mungkin, dan juga mencoba untuk menguraikan kalimat-kalimat yang udah kalian tuliskan. Jadi kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kita nggak hanya satu kalimat aja, bukan hanya kalimat pokok aja atau ide pokok aja, tapi kita coba untuk memberikan kalimat penjelas yang lainnya dan juga itu akan memperjelas dari apa yang udah kalian tuliskan gitu. Nah, untuk melakukan itu dulu aku tuh gini, dulu kan masih pakai Google Form ya teman-teman. Nah, aku tuh buka Google Form-nya, terus aku lihat lagi nih ada beberapa pertanyaan di sana
Terus aku nanti salin pertanyaannya atau aku tulis dulu gitu kan di buku. Terus nanti aku jawab satu persatu dan itu nggak langsung aku jawab dari hari itu aja gitu. Misalkan ada 5 pertanyaan, misalkan ya aku lupa soalnya. Nah misalkan ada 5 pertanyaan, aku menjawab 5 pertanyaan ini nggak dalam suatu hari teman-teman. Misalkan pertanyaan pertama aku jawab di hari ini. Terus besoknya lagi aku jawab di pertanyaan kedua, besoknya lagi di pertanyaan ketiga dan seterusnya. Kenapa aku melakukan itu? Karena menurutku ketika aku menjawab hari ini untuk satu pertanyaan saja, itu aku lebih fresh gitu loh. Fokusku itu untuk pertanyaan yang itu aja. Aku nggak fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Sehingga ketika aku menjawab itu benar-benar keluar gitu loh dari apa yang ada dalam diriku. Jadi kayak fokusnya udah fokus satu aja gitu. Terus kenapa kok aku nggak menjawab langsung seketika gitu? Karena menurutku aku perlu fokus sama satu hal dan aku perlu memaksimalkan itu. Dan itu bukan suatu hal yang mudah teman-teman. Makanya aku mencoba untuk memaksimalkan di satu, nanti besok aku cek lagi. Bahkan kadang aku nggak langsung hari ini, besok dan lain sebagainya. Hari ini aku nulis, besok aku cek lagi. Terus aku besoknya lagi lusa, aku baru nulis yang kedua dan seterusnya. Nah itu boleh untuk diterapkan di teman-teman semuanya karena yang namanya beasiswa yang kita tahu ya, Global Lovely Bintang Beasiswa kan juga banyak pendaftarnya, pasti kan persaingannya juga sangat ketat, makanya kita juga perlu untuk memaksimalkan dengan semaksimal mungkin. Nah kalau strategi-strategi yang lainnya mungkin aku yaitu sih hanya sekedar memaksimalkan dan juga mencoba untuk membuat peta-peta. Kadang tuh aku nggak selamanya langsung nemu jawabannya gitu. Aku mencoba untuk memetakan terlebih dahulu, misalkan pertanyaan yang pertama gitu kan. Aku coba tulis di buku tadi kan, terus aku buat kayak peta konsep gitu kan, hal apa sih yang ada dalam diriku dan apa sih yang mendukung gitu. Nah nanti aku uraikan nih jadi kata-kata untuk menjawab esai tersebut seperti itu. Nah tadi kan aku udah salin ya pertanyaan-pertanyaan itu, terus aku jawabnya tuh nggak langsung di Google Formnya teman-teman. Aku jawab tuh kayak di WA gitu kan, WA dulu di WA aku sendiri, terus aku WA, terus nanti aku baca-baca ulang, baru ketika udah fix nanti aku salin di Google Formnya. Nah kalau Google Form itu kan bisa disimpan ya teman-teman. Kalau misalkan kita nulis satu, terus besok kita nulis lagi, jawaban kita yang kemarin tuh nggak hilang gitu. Tapi karena di tahun ini itu pakainya langsung di websitenya Kelas Berbagi Cerah, kalian itu bisa untuk mengikuti cara-caraku yang kemarin itu. Misalkan kalian tulis dulu pertanyaannya, terus kalian taruh di WA, terus nanti kalian salin aja gitu. Tapi jangan dalam satu waktu, karena kalau misalkan ini terus besok kalian buka lagi, kemungkinan akan hilang. Tapi coba untuk disimpan di WA dulu, nanti kalau misal udah fix semuanya, baru kalian upload untuk di kelas berbagi cerahnya gitu. Nah itu adalah strategi dari aku. Mungkin teman-teman juga punya strategi yang lain, silahkan untuk diterapkan ya teman-teman, karena setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing. Nah kalian coba dengan cara kalian gitu. Yang keempat adalah relatekan dengan masalah yang ada saat ini. Nah, ini penting teman-teman, karena yang namanya esai, kadang kita tuh nggak hanya menganalisa diri kita sendiri, tapi kita juga menganalisa apa yang ada dalam di lingkungan kita, terus bagaimana cara kita menyelesaikannya, dan apakah hal-hal yang kita ingin lakukan di masa depan itu memang dibutuhkan atau enggak sih untuk menyelesaikan masalah-masalah sekarang gitu kan. Nah, misalnya nih, aku punya contoh. Misal, aku sebagai seorang mahasiswa, misalnya, kalau teman-teman sebagai siswa SMA, SMK, silakan untuk dilakukan generalisir seperti apa pemikirannya ya teman-teman. Misalnya nih, aku sebagai seorang mahasiswa, aku suka meneliti gitu, misalkan suka meneliti terus suka menulis di artikel ilmiah gitu. Nah, aku bisa mencoba untuk melihat, oh ternyata di dunia pendidikan tuh banyak sekali permasalahan-permasalahan, terus misalkan permasalahan dari metode pembelajarannya, permasalahan dari proses pembelajarannya, kurangnya inovasi-inovasi dari proses pembelajarannya. Nah, aku mencoba untuk menganalisa, mencoba untuk melakukan pemecahan solusi dengan melakukan penelitian. Karena dari penelitian itu, aku mencoba untuk menganalisa permasalahan, aku mencoba untuk menganalisa karakteristik dari peserta didik, karakteristik dari sekolahnya, karakteristik dari materinya, dan aku mencoba untuk meningkatkan inovasi dalam diriku supaya aku bisa memberikan pembelajaran yang memang lebih asyik untuk peserta didik dan lain sebagainya. Nah ini kan relate ya. Kalau tadi itu permasalahannya memang
proses pembelajarannya yang kurang menarik. Nah, aku pengen untuk membuat inovasi baru dengan caraku meneliti ini. Karena dari penelitian itu memang udah sangat-sangat kompleks ya. Kita dari permasalahannya tuh apa, sampai solusinya tuh bagaimana, sampai inovasi-inovasi mungkin media pembelajarannya tuh bagaimana, dan lain sebagainya. Ini akan lebih relate, teman-teman. Misalkan lagi nih, ada teman-teman yang lain yang mungkin punya cita-cita bangun komunitas sendiri. Misalkan komunitas apa ya? Komunitas nulis misalkan. Nah, kalian melihat permasalahan yang ada sekarang tuh apa? Misalkan kalian melihat saat ini tuh anak-anak sangat sulit nih untuk disuruh untuk nulis, sangat nggak punya minat gitu untuk membaca dan lain sebagainya. Nah, melalui komunitas ini kalian pengen untuk meningkatkan minat baca peserta didik dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga sangat relate ya dengan permasalahan yang ada, dan kalau bisa apa yang pengen kalian lakukan sebenarnya udah kalian lakukan gitu loh saat ini sedikit demi sedikit, dan nanti akan kalian kembangkan ketika kalian kuliah atau akan kalian kembangkan nanti di tahun-tahun setelahnya gitu. Dan ini kan sangat relate, teman-teman. Itu aja ya teman-teman dari tips apa sih yang harus kalian persiapkan sebelum kalian nulis esai di Glow and Lovely Bintang Beasiswa. Semoga teman-teman bisa menulis dengan baik dan juga kalian bisa mempersiapkan dengan baik, dan semoga juga kalian bisa lolos di Glow and Lovely Bintang Beasiswa batch ke-9. See you di video-video selanjutnya, teman-teman. Di video selanjutnya aku bakalan share tentang tips wawancara, dan mungkin aku pengen share sekali lagi tentang beberapa tips nulis esai dan lain sebagainya. Tungguin aku di video-video selanjutnya ya, teman-teman. See you!